Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Nur Fadila dengan NIM 190161004. Pada video kali ini, lebih tepatnya pada mata kuliah Menulis Kreatif, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait teks puisi. Teks puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti adanya kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Hanya saja, kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah puisi. Berarti dalam puisi ini kita lebih menekankan kepada imajinasi yang ada dalam pikiran kita dengan menuangkan ide-ide yang kreatif. Nah, ternyata puisi ini juga terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu adanya jenis puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi dua, yaitu balada dan romansa. Wah, bedanya apa sih? Nah, yang pertama itu balada. Balada adalah jenis puisi yang menceritakan tentang orang-orang yang perkasa maupun tokoh pujaan. Contoh puisi balada ini seperti yang ditulis oleh W.S. Renda yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Nah, yang kedua ada romansa. Jenis puisi romansa adalah puisi yang menceritakan tentang percintaan yang diselingi dengan perkelahian atau petualangan. Contohnya itu yaitu seperti karya Sitor Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Nah, pada puisi romansa ini lebih menekankan kepada puisi remaja yang dimana kehidupannya sudah mulai terkait tentang percintaan dan romansa yang ada dalam perjalanan hidupnya. Nah, jenis puisi yang kedua yaitu adalah adanya puisi lirik. Puisi lirik adalah pengungkapan berbagai perasaan penyair. Puisi lirik ini juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu adanya elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari isi penyairnya. Contohnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Selanjutnya yaitu ada puisi serenada yang merupakan sajak percintaan yang penyampaian tersebut dinyanyikan. Nyanyian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya adalah Serenada Biru karya W.S. Renda. Terakhir yaitu ode yang merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang ditujukan untuk seseorang. Nah, kalau kita ingin memuji seseorang, kita bisa mengungkapkannya lewat puisi yang berjeniskan ode. Contohnya itu seperti puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Jenis puisi yang ketiga yaitu adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif merupakan puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis puisi, ada beberapa bentuk penyampaian puisi secara lisan, yaitu dengan membacakan puisi, mendeklamasikan puisi, dan yang terakhir adalah pertunjukan puisi. Ternyata dalam sebuah puisi ada unsur pembentuk sebuah puisi. Yang pertama yaitu majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan menggunakan keindahan kata-kata. Keindahan kata-kata tersebut diutamakan adalah majas dan juga irama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan majas? Majas merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak pembacanya. Nah, irama merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu lebih mengalami penambahan-penambahan baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Selanjutnya yaitu kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti adanya gambar, tanda, ataupun kata yang menyatukan maksud tertentu. Misalnya nih, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami oleh umum. Yang keempat yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata-kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, kita juga akan membahas tentang struktur batin puisi, yaitu adanya tema, seperti gagasan pokok ingin diungkapkan oleh penyair. Yang kedua adalah nada dan suasana, di mana nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan oleh pembaca.
Yang ketiga itu perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imajinasi, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Dan yang terakhir yaitu adanya amanat. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian, jenis-jenis, struktur, dan unsur pembentuk dalam sebuah puisi. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menulis sebuah teks puisi menurut pribadi saya sendiri. Nah, dalam pembuatan puisi, yang pertama yaitu kita tentu harus mengumpulkan niat terlebih dahulu. Kita harus memulai sesuatu dengan perasaan senang, tenang, dan tentram tanpa ada beban sedikit pun. Nah, setelah itu kita dapat menentukan sebuah karangan seperti apa yang akan kita tulis, dan lalu kita mencari sebuah tema yang akan kita angkat dalam sebuah puisi. Misalnya kita mengambil tema tentang alam, atau tema tentang percintaan, atau tema tentang persaudaraan, atau tema tentang kehidupan yang kita alami. Nah, dengan menentukan tema ini, kita bisa memulai sebuah puisi hanya berpatokan terhadap tema itu tanpa harus mengambang keluar gitu. Jadi jika kita mengambil tema tentang romansa, maka kita harus fokus ke romansa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan bagaimana diksi, karena diksi dan gaya bahasa adalah hal yang sangat penting dalam sebuah tema. Selain itu, dalam sebuah puisi kita dapat menentukan majas. Kita boleh mencoret-coret buku terlebih dahulu, kita boleh menulis-nulis di kertas terlebih dahulu sebelum kita menyusun dalam sebuah kalimat yang utuh. Pemikiran ide tersebut, tentu saja kita berada dalam keadaan yang tenang tanpa ada gangguan. Contohnya itu seperti di tepi danau, di tepi pantai, adalah di tempat yang terbuka, di outdoor, atau mungkin makan ada yang menulis sebuah puisi di ruangan indoor gitu, ruangan tertutup seperti dalam kamar tanpa ada gangguan sedikit pun. Kebanyakan orang-orang dalam meluangkan ide itu lebih susah, idenya muncul ketika dalam keadaan ramai, berisik, dan suasana yang tidak membuat kita nyaman gitu. Jadi dalam membuat sebuah karya, contohnya itu adalah puisi, kita tentu mempunyai daya imajinasi yang kuat. Bagaimana cara kita berhayal, bagaimana cara kita memikirkan sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut tidak terjadi gitu. Dalam sebuah puisi mungkin kita juga bisa menceritakan kehidupan kita dengan gaya bahasa yang unik, dengan majas dan pemilihan diksi yang menarik gitu. Nah, selanjutnya kita ke tahap terakhir, yaitu dengan menulis puisi menggunakan rangkaian-rangkaian kalimat yang sudah kita tentukan berdasarkan diksi, majas, dan gaya bahasa. Nah, setelah ditulis, kita dapat membaca kembali ulang apakah yang kita sampaikan, apakah yang kita tulis, apakah yang kita imajinasi yang telah kita pikirkan sebelumnya hingga menjadi sebuah tulisan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat puisi versi saya sendiri. Mungkin untuk langkah-langkah ini, setiap kepribadian orang memiliki cara-cara tertentu untuk menyalurkan sebuah ide dalam bentuk tulisan seperti puisi. Dengan langkah-langkah pembuatan puisi tadi, maka pembahasan terkait teks puisi pada video ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.